pun sampai nanti kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Tak lupa salat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita sudah mendekati Ramadan, tepatnya ini sudah bulan apa kira-kira? Masih Rajab atau sudah Syaban? Rajab 30 Rajab. Oke, jadi istiqmal bukan hidayah. Oke. Ini masih 30 Rajab, berarti insya Allah masih 30 atau 29 hari lagi menuju Ramadan. Tentu ibadah puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Maka perlu kita persiapkan betul, dan satu hal yang tidak boleh tidak dipersiapkan daripada ibadah Ramadan itu adalah ilmu terkait tata caranya. Karena memang ibadah itu supaya diterima oleh Allah syaratnya dua. Satu, husnul niyah, niat yang benar. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti aturan. Jadi niatnya bagus tapi caranya salah, itu juga salah. Caranya sudah benar tapi niatnya salah, itu juga tidak diterima oleh Allah SWT. Apalagi sudah niatnya salah, caranya salah. Tentu yang kita harus upayakan adalah selalu mengkoreksi niat supaya tetap lurus, sambil terus memperbaiki teknis supaya sesuai dengan aturan. Nah, puasa ini supaya kemudian sesuai dengan aturan, maka harus memenuhi rukun puasa. Rukun itu secara makna artinya adalah sudut sebenarnya. Kayak bangunan ini, Pak. Ini katakanlah musola atau masjid ini bangunannya segi 4, maka ya sudut-sudut itulah yang membangun ruangan ini. Makanya Mekah itu, Ka'bah itu disebut ada rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Kenapa? Karena memang ya itulah pondasi dasar Ka'bah itu terbentuk. Nah, maka rukun puasa itu adalah pondasi dasar supaya disebut puasa, ya harus memenuhi semua rukun. Dan rukun puasa itu cuma ada dua. Satu niat, dua imsak. Satu niat, dua imsak. Niat itu satu hal yang sangat-sangat kecil, simple sebenarnya, terletak di dalam hati, tetapi sangat menentukan arah tujuan dari perbuatan kita. Sama-sama pergi ke warung kopi, mungkin ada nih, sama-sama ngopi nih Pak, bareng teman-teman, atau sama-sama mancing bareng teman-teman, atau sama-sama main badminton bareng teman-teman. Itu ada, bisa jadi motifnya beda-beda. Yang satu mancing karena supaya dapat ikan, yang satu mancing karena bosan di rumah, yang satu mancing karena nggak kuat dicerewetin istri. Beda-beda nih Pak, ujung-ujungnya sama mancing, tapi tujuan mancing yang pengen dapat ikan, ya semangatnya dapat ikan. Yang tujuan mancing supaya nggak suntuk di rumah, mungkin ngobrol sama temennya. Yang tujuan mancing supaya nggak dimarahin istri, yang penting di sini, kan gitu Pak. Jadi nggak dapat ikan nggak masalah. Sendirian gak ada yang ngajak ngobrol nggak masalah. Itu satu perbuatan yang sama dengan motif dan niat yang berbeda akan menghasilkan hal yang berbeda. Itulah makna dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, begitu pula dengan ibadah kita itu. Baik. Nah, niat di dalam puasa, yang namanya niat itu intinya adalah qasdus syai'. Kita itu menyengaja atau memiliki atau memotifkan suatu pekerjaan kita, itu niat. Pokoknya yang penting dalam hati kita, pas kita berdiri ngadep kiblat baca Allahu Akbar, itu motifnya apa? Ya saya mau sholat. Nah itu niat itu. Tidak harus niat itu nanti diucap. Walaupun ada pembahasan bagaimana mengucapkan niat dengan lisan, itu nanti ada pembahasan. Oke. Nah,
niat ini memiliki beberapa syarat sah supaya niat itu betul. Pertama, untuk waktunya. Jika puasanya kok puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, maka kita harus niatkan untuk berpuasa sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man lam yubayyidis shiyam qabla tulu'il fajri fala shiyamalah." Barang siapa yang tidak berniat sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Para ulama mengatakan ini adalah puasa wajib, bukan puasa sunnah. Maka kondisinya misalnya seperti ini, Pak. Ini mungkin kasusnya bukan puasa wajib Ramadan, tetapi wajib qadha atau nada. Misalnya nih, posisinya kita masih punya utang puasa 2. Oke. Terus kita belum tahu nih mau kapan kira-kira mengqadhanya, ini mana sudah tinggal sebulan lagi, Pak. Nah, alhamdulillah ada tanggal merah di hari Kamis misalnya. Terus habis subuh sholat ke masjid, habis itu ngobrol di masjid lama, nyampe rumah jam 8 misalnya, karena ngobrol sama bapak-bapak di masjid, nyampe rumah jam 8, pas buka tudung saja gak ada makan. Terus kayaknya juga memang hari ini saya gak ngapa-ngapain deh, udahlah puasa aja deh hari ini. Berarti kan dia baru niat puasa sejak buka tudung saja gak ada makanan. Dia tidak ada niatan untuk puasa sebelumnya sampai mengetahui gak ada sarapan. Berarti dia niat di jam 8 ini. Ini sama enggak? Nah, kalau untuk puasa sunnah Kamis sah. Tetapi kalau kemudian puasa aja deh, sekalian nyicil utang puasa yang sisa 2 itu saya sehari ini 1 deh, itu gak sah. Kenapa? Karena puasa wajib harus diniatkan sebelum subuh. Memang harus sudah dipersiapkan, pokoknya besok saya mau qadha begitu. Itu kalau puasa wajib. Tetapi kalau puasa sunnah, maka boleh niatnya setelah subuh. Kalau mazhab Syafi'i memberi batasan sebelum zuhur. Jadi kayak kasus yang tadi, ya, jam 8 pulang ke rumah nanya istri, "Ma, ada makanan apa enggak? Ada sarapan apa nih hari ini?" "Aduh, belum masak, kita makan di luar aja ya, atau GoFood aja," misalnya gitu, Pak. Udahlah kalau gitu saya puasa aja lah sekalian. Itu boleh kalau puasa sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika dalam hadis riwayat Muslim datang kepada ibunda Aisyah, kemudian bertanya kepada para istri Nabi, "A'indakum syai', apakah kalian punya sarapan?" Faqulna la, kami menjawab enggak ada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Fa inni idza shaim," ya sudah kalau itu saya tak puasa saja. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Rasul itu awalnya nggak niat puasa. Karena apa? Karena nanyain sarapan. Dan pasti bukan di bulan Ramadan, karena kalau bulan Ramadan nggak mungkin Rasul pun kalau nanyain sarapan. Berarti bukan puasa wajib. Ya, tetapi hanya puasa sunnah, dan Rasul baru berniat setelah tahu tidak ada sarapan. Nah, ini jadi boleh niatnya setelah subuh kalau puasa sunnah. Tapi juga dengan syarat, Pak. Tadi di masjid sampai di rumah dari subuh sampai jam 8 pagi, pas nanyain sarapan gak ada, itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau di masjid tadi kok sudah terlanjur ngopi sama gorengan, ya sudah nggak bisa lagi, meskipun di rumah nggak ada sarapan, Pak. Gitu. Oke, ini waktunya. Dan untuk puasa Ramadan, para ulama menyebutkan hukumnya wajib berniat puasa setiap malam selama 30 hari Ramadan. Maka tidak boleh kalau niat puasa kok diborong di malam pertama. Jadi, oke, malam pertama Ramadan ini saya mau niat puasa untuk 1 bulan penuh, itu nggak boleh. Kata jumhur ulama. Kenapa? Ya karena ibadah puasa itu meskipun 30 hari itu ibadahnya sama semuanya, puasa semuanya, puasa Ramadan semuanya, tetapi pada hakikatnya itu adalah 30 ibadah yang terpisah-pisah. Wong nyatanya dijeda dengan maghrib, makan, minum, subuh mulai lagi, kan gitu. Artinya ini adalah 30 ritual yang berbeda.
Tapi menurut mazhab Maliki Pak, diperbolehkan bagi kita untuk niat puasanya itu langsung sekaligus 1 bulan 1 niat. Argumentasinya apa? 1, karena firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka puasailah bulan tersebut. Perintahnya untuk puasa 1 bulan. Dan ini pakai, oh berarti ya perintahnya sudah 1 kali saja, dianggap kayak 1 ibadah sama. Dan juga dianalogikan atau dikiaskan kepada sholat zuhur misalnya. Orang kalau sholat zuhur itu 4 rakaat. Ketika sholat 4 rakaat itu butuh sekali niat atau 4 kali niat karena 4 rakaat, Pak? Cukup sekali niat atau 4 kali? Sekali kan? Kapan? Yaitu pas takbiratul ihram. Rakaat kedua, rakaat ketiga kadang kita sudah sering lupa. Rakaat ketiga dan rakaat keempat kadang hilang kita, Pak. Tahu-tahu salam saja, kan gitu kan? Itu secara hukum tetap sah. Yang penting pas Allahu Akbar takbiratul ihram kita sadar dan ingat bahwa oh saya mau sholat zuhur. Bahwasanya tahu-tahu kok salam, yaitu berarti gak khusyuk, tapi tidak kemudian puasa sholatnya tidak sah. Nah dikatakan demikian, sama sholat zuhur juga 4 rakaat tapi cukup 1 niat. Kenapa kok kemudian puasa harus niat berkali-kali? Nah jumhur ulama membantah, mengatakan bahwasanya oh ini analogi yang berbeda, tidak bisa disamakan. Sholat zuhur 4 rakaat cukup 1 niat karena dia 1 paket. Sedangkan puasa Ramadan 30 hari itu tidak 1 paket, meskipun beruntut-runtut dan sama. Kenapa? Karena kalau orang sholat zuhur 4 rakaat, Pak, dia rakaat pertama misalnya aman, rakaat kedua sudah mulai kerasa nahan kentut, Pak, karena memang kebetulan tadi makan singkong 3 gitu misalnya. Kemudian rakaat ketiga sudah makin parah, sudah makin kuat pengen kentut. Rakaat keempat sudah perjuangan betul untuk nahan supaya kentutnya keluar. Bahkan dia gerakannya pun sudah sangat pelan-pelan, Pak. Karena kalau agak keras sedikit takut kelepasan. Nah, sholat sambil nahan kentut itu boleh nggak? Sholat sambil nahan kentut itu sah nggak? Sah, yang penting jangan sampai keluar, kan gitu ya. Tuh, bukannya ada larangan tidak boleh sholat dalam kondisi nahan kentut. Itu kalau nahan kentutnya sebelumnya, nahan pipis sebelum sholat. Sebagian orang kan gitu, Pak. Aduh, sholat dulu deh, males. Pipis dulu, wudu lagi, apa segala macam. Sholat aja dulu, baru kemudian nanti pipis. Itu hukumnya makruh. Tetapi kalau kentut dan pipisnya itu baru muncul di dalam tengah-tengah sholat, maka tidak boleh dibatalkan dengan alasan itu, kecuali memang sudah di ujung, Pak. Nah, misalnya dia itu baru kerasa kentut rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat ketiga nahan, rakaat keempat sudah sangat nahan luar biasa. Alhamdulillah sampai rakaat keempat tahiyat akhir masih bertahan. Qadarullah pasma'u fil alamina innaka hamidum majid, bersin dia. Namanya nahan, bersin, selesai, Pak, keluar semuanya, sudah, berarti batal. Nah pertanyaannya, yang batal cuma rakaat keempat atau dari rakaat pertama, Pak? Yang batal rakaat keempat saja atau semuanya rakaat? Semua rakaat. Ini menunjukkan inilah kenapa kok sholat zuhur cukup 1 niat. Kenapa? Karena 1 paket, batal 1, batal semuanya. Sedangkan Ramadan beda. Sedangkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 27 lancar, tanggal 28 mudik, nyetir sendiri ke Jawa, kebetulan macet yang harusnya 7-8 jam menjadi 24 jam. Udah gitu qadarullah mobilnya Pak AC-nya mati. Siang-siang di tol Cipali, panas nunggu macet gak bergerak, tiba-tiba tukang teh pucuk lewat. Nah kira-kira batal gak itu, Pak? Katakanlah dia akhirnya gak kuat, ada panas banget, minumlah teh pucuk es itu, batallah tanggal 28. Pertanyaannya, yang batal tanggal 28 saja atau tanggal 1 sampai 28 batal semua? Cuma tanggal 28 kan? Nah ini menunjukkan sholat zuhur 4 rakaat 1 niat itu beda dengan puasa 30 hari kok harus banyak niat. Kenapa? Karena memang perharinya itu adalah 1 ibadah yang tersendiri. Sehingga kalau batal 1 ya 1 itu saja, Pak.
Itu menurut jumhur ulama. Tetapi kemudian Imam Nawawi mengatakan gini, untuk kehati-hatian orang awam, karena memang dua mazhab yang berbeda ini sama-sama punya argumentasi, maka kalau untuk orang awam, kalau bisa kita niat puasa di awal bulan itu untuk 30 hari, tetapi tetap niat puasa tiap malamnya di hari-hari berikutnya. Kenapa? Ya itu kalau ternyata nanti ada yang kelupaan tidak niat, semoga terbackup sama mazhab Maliki dengan kita sudah niat untuk 1 bulan penuh. Tetapi ya hati-hati kita mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan harus niat setiap malam. Itu kata Imam Nawawi. Makanya kenapa kok setiap malam habis tarawih selalu atau banyak masjid yang bareng-bareng baca nawaitu shomal ghadim. Itu ya karena supaya kalau pulang nyampe rumah tidur bangun setengah 6 Pak, masih bisa puasa ya. Kenapa? Ya sudah niat. Oke, itu terkait dengan masalah waktu niat. Kemudian yang berikutnya dalilnya innamal a'malu binniyat, saya kira sudah paham. Yang berikutnya tempat niat. Tempat niat itu di mana? Tempatnya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jadi selama hati kita sudah berniat, maka cukup meskipun lisan kita diam saja. Sebaliknya, meskipun mulut kita mengucapkan niat dengan sangat fasih, tapi kalau hati kita diam saja, ya berarti tidak niat. Contoh, misalnya biasanya yang disuruh untuk bilalin atau yang apa istilahnya Pak ya, bilal ya, itu kan yang suaranya bagus dan biasanya masih muda. Nah ini mas-mas yang suaranya bagus disuruh untuk mimpin Bilal plus mimpin niat di ujungnya. Terus ditanya habis tarawih, Mas kenapa sih kok setiap habis tarawih baca nawaitu shomal ghadim? Jawaban dia ternyata Pak dengan polosnya, ya kan memang itu zikir atau doa habis tarawih gitu. Berarti dia sudah niat atau belum? Belum. Meskipun sudah baca nawaitu shomal ghadim, belum niat ya. Kenapa? Karena hatinya tidak sadar niat itu apa. Karena dia tidak sadar tentang apa yang dia ucapkan. Maka yang paling penting adalah yang dalam hati. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum melafalkan niat? Langsung saja, ini sebenarnya ada pernyataan para ulamanya, tapi saya kira tidak terlalu perlu karena sudah sekarang pukul agak cepat gitu ya. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Menurut mazhab Maliki hukumnya khilaful aula. Menurut mazhab Hambali sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama yang lagi mengatakan bid'ah. Tapi bid'ah di sini bukan bid'ah yang haram, makruh hukumnya. Nah, maka mengucapkan niat itu hukumnya apa? Memang ulama khilaf. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan secara langsung terkait dengan masalah mengucapkan niat ini. Oke, yang ada hanya perintah untuk berniat. Caranya gimana? Ya pokoknya berniat hatinya. Mulut mau mengucapkan atau tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Oke, redaksinya apa? Untuk niat puasa, maka redaksi niatnya adalah minimal 2 hal. 1 niat puasa, 2 puasa apa? Kalau bulan Ramadan maka sudah dipastikan kita tidak mungkin puasa kecuali puasa Ramadan, karena orang tidak bisa melaksanakan puasa 2 kali sehari. Tapi kalau waktu sholat zuhur, bisa nggak orang sholat zuhur 2 kali di satu zuhur yang sama? Secara praktek memungkinkan nggak? Mungkin kan? Tetapi kalau untuk puasa, bisa nggak orang puasa sehari 2 kali? Tidak bisa. Maka kalau Ramadan pasti Ramadan. Tetapi katakanlah jenengan kok puasa di bulan Syawal, kebetulan tanggal 15 Syawal, kebetulan hari Kamis itu. Kira-kira niat puasa apa Pak? Hari Kamis tanggal 14 Syawal misalnya. Kira-kira puasa apa itu? Puasa Kamis kah? Puasa Nyawal kah? Puasa Ayyamul Bid kah? Ya terserah. Atau jangan-jangan dia punya utang puasa juga. Ya bisa kodok. Maka redaksi itu harus ditentukan. Kamu mau puasa apa? Saya mau puasa, ya, tapi puasa apa? Oh, saya mau puasa sunnah Kemis, ya sudah, jadinya Kemis. Nah, tambah para ulama mengatakan kita boleh menggabungkan beberapa niat puasa
terutama yang sunnah. Kalau yang wajib, sebagian ulama mengatakan ada yang bisa digabungkan dengan sunnah, ada yang mengatakan tidak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Oke, ini untuk kemudian niat. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan imsak. Rukun yang kedua daripada ibadah puasa ini adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak subuh sampai maghrib. Subuh itu dengan terbitnya fajar, maghrib itu dengan terbenamnya matahari. Nah, terus bagaimana dengan imsak kita? Karena nyatanya di Indonesia itu ada imsak, ada subuh. Misalnya subuh jam 4.40, berarti imsak jam berapa? 4.30 biasanya. Nah, berarti kapan kita mulai boleh atau mulai tidak boleh makan? Sejak imsak atau sejak subuh? Kalau dalam firman Allah, ya sejak subuh. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas di antara kalian mana benang putih, mana benang hitam, minal fajar, gara-gara terbitnya fajar. Maka terbitnya fajar itu sebagai tanda kita mulai tidak boleh makan dan minum. Terbitnya fajar berarti waktu subuh. Maka selama belum subuh, meskipun sudah imsak, sebenarnya masih boleh makan dan minum. Oke, itu aturannya. Nah, terus ngapain kita kok kemudian melakukan imsak-imsakan kayak gitu? Bukankah sahur itu sunnahnya diakhirkan? Kok malah kemudian kita kasih jeda antara berhentinya sahur dengan makan dengan masuknya waktu subuh? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, dulu Zaid bin Thabit pernah ditanya terkait dengan sahurnya Nabi. Dulu kami sering sahur sama Nabi sampai sholat subuh. Terus ditanya, berapa jarak antara makan sahurnya Nabi dengan waktu subuh masuk? Maka beliau mengatakan, ya kurang lebih Rasulullah itu sudah berhenti sahur sebelum subuh sekitar 50 ayat. Sekitar baca Quran 50 ayat. Jadi sebelum masuk subuh itu Rasul sudah berhenti sahur, kurang lebih jaraknya adalah 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit Pak kira-kira? Berapa menit Pak kira-kira? Tergantung yang dibaca ya. Oke, kalau juz amma ya cepet, tapi kalau Al-Baqarah ya agak lama. Tergantung yang dibaca atau tergantung yang baca Pak? Dua-duanya. Oke. Maka sebenarnya tidak terlalu penting, namanya juga kira-kira kan gitu Pak ya. Maka kita ambil 10 menit. Katakanlah 10 menit lah, tapi kayaknya 5 menit aja, ya monggo silakan. Intinya Rasul itu ngasih contoh kepada kita, kalau makan sahur jangan dipepetin ke subuh, tetap dikasih jarak antara sahur dengan dengan subuh. Karena subuh, kalau sudah subuh maka sudah tidak boleh makan dan minum. Pertanyaan terakhir Pak, tentang masalah imsak. Bagaimana kalau sudah makan sahur kok terlanjur masuk imsak tapi belum subuh Pak? Imsaknya kita ya, lanjut atau berhenti Pak? Lanjut. Oke, itu kalau masih imsak. Tapi kalau kita bangunnya pas imsak, terus makan ngamatin rendang segala macam Pak, akhirnya pas makan rendang masih setengah, masih kita betot di mulut kita, baru kita betot gini, ternyata adzan Pak. Lanjut atau berhenti? Nih yang ngomong lanjut yang mana nih Pak? Ada yang bilang lanjut Pak? Angkat tangan. Ada yang bilang berhenti? Kira-kira lanjut apa berhenti Pak? Pengennya lanjut apa berhenti? Ini ngomongin dasi sama dosa ini. Pengennya apa? Harusnya apa? Kita bandingkan. Pengennya lanjut ya. Oke. Ada satu hadis yang mengatakan gini. Ketika kalian mendengarkan adzan dan tangan kalian masih megang piring, maka lanjutkan dan jangan berhenti. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim dan hadis ini sahih. Sekali lagi Pak, kita lagi sahur belum selesai tiba-tiba ada lanjut apa berhenti Pak? Berdasar kata siapa itu Pak? Kata hadis ya. Oke. Pertanyaan saya, adzan apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut?
Kan Rasul cuma mengatakan, kalau kamu lagi makan kok dengar adzan, lanjut. Adzan apa itu, Pak? Kalau maghrib kan berarti nggak ada urusannya sama puasa, sama sahur. Kalau ada zuhur kan juga berarti nggak ada urusan. Sebagian orang menganggap ini adalah orang yang konteksnya adalah orang yang sahur kesiangan. Tetapi para ulama mengatakan ini bukan tentang sahur kesiangan. Ini tentang orang lagi makan tiba-tiba dengar adzan untuk sholat. Kira-kira makan dulu apa sholat dulu, Pak? Makan dulu. Wong sudah makan gitu maksudnya. Makan dulu, Pak ya. Nah itulah yang sesuai sunnah itu, Pak. Cocok itu. Lanjutkan kalau yang itu. Tetapi kalau orang sahur tiba-tiba kok dengar adzan, maka para ulama mengatakan, Imam Nawawi mengatakan ini, Pak. Barang siapa yang terbit fajar dan di dalam mulutnya masih ada makanan, maka harus dilepehkan apa yang di mulut itu dan boleh lanjut untuk puasa. Tetapi barang siapa menelan apa yang ada di mulut, yang di mulut, Pak, bukan yang di piring, apalagi yang masih di kulkas. Barang siapa kok menelan apa yang di mulut, padahal dia sudah tahu kalau subuh sudah masuk, maka puasanya batal dan ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kalangan ulama salaf mengatakan tidak ada perbedaan pendapat terkait hal itu. Syekh bin Baz Utsaimin mengatakan hal yang sama. Maka kalau memang kita dengar adzan, ya tentu adzan tidak selalu, Ustaz katanya kalau adzan belum beres masih boleh. Sebenarnya penanda masuk waktu sholat itu adzan atau masuk waktu atau jam, Pak? Jam kan? Artinya bisa jadi orang itu adzan ada model lama, ada model cepat, Pak. Ya kalau selama adzannya belum beres maka masih boleh makan. Khusus Ramadan kita sewa yang nafasnya panjang. Kan nggak begitu. Pokoknya begitu adzan waktu masuk baru orang itu adzan. Iya kalau dia nggak kesiangan. Kalau dia kesiangan, pas masuk waktu sholat dia masih di rumah karena baru selesai sahur juga. Baru dia ke masjid untuk adzan. Ya kan lama lagi, Pak. Nah, maka para ulama mengatakan wajib dilepehkan apa yang ada di dalam mulut tersebut. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang waktunya sakot. Subuh masuk berarti harus mulai, mau nggak mau, sadar nggak sadar, siap nggak siap. Maghrib datang masih di perjalanan, nggak ada makanan, pokoknya begitu maghrib datang puasa sudah selesai. Maka nggak boleh juga, Ustaz, kalau misalnya saya minta 5 menit lagi untuk saya menyelesaikan ini, makan sekalian minum salat soalnya. Tapi nanti saya komitmen habis maghrib, pas adzan maghrib yang lain langsung buka, saya nunggu 5 menit. Nah, boleh nggak? Nggak bisa kan? Maka sama halnya dengan itu. Ini persis kayak misalnya gini, Pak. Saya kasih pertanyaan. Perempuan puasa dari pagi sampai maghrib, ternyata 5 menit sebelum maghrib dia haid. Sah nggak puasanya? Nah, yang haid tidak bisa dikontrol saja sudah merusak puasa, apalagi yang makan yang bisa kita kontrol. Misalnya ada seorang yang haid, dia cek sebelum subuh masih ada darah, setelah pas adzan subuh masih ada darah, setelah berhenti adzan subuh dicek sudah habis darahnya, karena memang sudah hari ke-7. Dia sudah masih bisa puasa nggak hari itu, Pak? Sudah tidak bisa, karena sebagian waktu puasa terlalui dalam kondisi masih haid. Maka ini tidak bisa dianggap sebagai orang yang puasa. Padahal haid bisa dikontrol atau tidak? Tidak, apalagi makan yang bisa dikontrol. Maka hadis yang tadi kita sampaikan, kalau kalian dengar adzan maka lanjut makan, itu maksudnya konteksnya orang lagi makan, dengar adzan, sholat dulu atau lanjut makan. Tetapi kalau untuk orang sahur maka wajib untuk berhenti. Nah, selama ini dengan lanjut atau berhenti, Pak, kalau dengar adzan? Alhamdulillah berhenti, Pak, ya. Berhenti makannya, minumnya jangan sebabnya. Ini kan orang itu yang begitu susah. Nah, ini maka harus disiplin, Pak. Harus disiplin. Mari jangan sampai untuk hal yang sepele ibadah puasa kita rusak rukunnya sehingga puasanya tidak sah. 2 hal ini saja, rukun niat dan juga imsak. Lakukanlah dengan cara yang benar, maka insya Allah puasa kita akan sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Teknis masalah mau
diucapkan atau tidak niatnya, atur saja karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik, Allah a'lam bishawab, saya kira cukup untuk materinya. Sebelum kita akhiri, monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait puasa. Allah a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang fikih puasa, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Cukup seperti ini, Pak. Ini, Jim. Sahur untuk puasa sunnah, kira-kira boleh subuh masih makan nggak gitu ya? Jawabannya sama, Pak. Ini sama persis kayak kalau lagi sholat wajib boleh makan nggak boleh. Kalau lagi sholat sunnah boleh makan nggak? Sama, nggak boleh juga gitu. Sama, aturannya tetap sama, yaitu dari subuh sampai maghrib. Bedanya cuma di waktu niat, bukan di teknis puasanya. Gitu. Baik. Ada lagi mungkin? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, ini saya kira mungkin materi ini lebih kepada yang penting habis ini tobat, yang biasanya habis subuh masih atau masuk waktu subuh kok masih merokok, tobat saja gitu ya. Perbaiki puasa di bulan yang akan datang. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi Rajab dan Sya'ban kita, dan Allah berikan usia panjang untuk kita dalam kesehatan supaya nyampe Ramadan dalam kondisi yang terbaik dan bisa melewatinya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan file kajiannya bisa dilihat di jemaah grup kelas Dirjen Migas. Dan Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Muhammad Said. Terima kasih, kita tutup dengan kifadatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa yang